Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu. Hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita akan membahas buku tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Materi kali ini adalah tentang ide pokok dan kalimat utama. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok itu sendiri ada dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama adalah sebuah kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat lain dalam suatu paragraf. Kalimat utama ada pada awal, tengah, dan akhir paragraf. Jadi, tapi yang lebih sering keluar dalam soal-soal ujian nasional itu biasanya pada awal kalimat khusus untuk anak SD. Biasanya kalimat utama ide pokok itu pada awal kalimat. Contoh kalimat utama kita lihat ya pada paragraf berikut. Yang pertama, rumah temanku sungguh tampak mewah mengagumkan. Kalimat kedua, dinding-dinding rumah bagian dalam dihiasi permata. Bagian 3, lantainya terbuat dari marmer. Bagian 4, pintu-pintu kamar terbuat dari emas. Bagian 5, meja kursi tersebut dari bahan aluminium dan monel. Nah, yang mana nih yang dinamakan kalimat utama, yang dimana dinamakan ide pokok. Nah, kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kalimat yang pertama, yaitu di awal paragraf. Sedangkan ide pokoknya itu ada pada kalimat utama, yaitu rumah temanku sungguh tampak mewah mengagumkan. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu adalah kalimat penjelas. Tugas kalian adalah mengerjakan latihan pada halaman 3 dan 4 pada buku tema 1 JSIT Indonesia ya, yang sudah dibagikan. Jadi silakan abang-abang mengerjakan latihannya. Nah, sekarang materinya cara membuat kesimpulan. Ada 3 cara membuat kesimpulan. Yang pertama, bacalah dengan seksama seluruh bacaan dari awal sampai akhir. Yang kedua, tentukan ide pokok setiap paragraf pada bacaan. Nah, yang ketiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Nah, jika abang-abang sudah melakukan ketiga hal itu, maka bisalah dibuat kesimpulan pada paragraf tersebut. Jadi yang pertama, dari setiap paragraf itu dicari ide pokoknya, baru kakak abang menggabungkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Contoh membuat kesimpulan. Perhatikan paragraf berikut. Ada 2 paragraf ya. Yang pertama, abang bisa lihat di bukunya tema 1 halaman 46. Yang bisa dibuka contohnya di sana. Nah, kita akan mencari dulu ide pokoknya. Ide pokoknya paragraf pertama dan paragraf kedua. Paragraf pertama itu ide pokoknya bakau merupakan tumbuhan unik yang terdapat di muara sungai, daerah pasang surut dan pesisir. Nah, sedang paragraf kedua itu manfaat pohon bakau di pesisir pantai. Jadi kita bisa simpulkan dari 2 paragraf tersebut, yaitu bakau merupakan tumbuhan unik yang terdapat di muara sungai, daerah pasang surut dan pesisir. Manfaat bakau ialah menjaga garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Nah, jika kalian ingin lebih jelas lagi, nanti bisa dibuka bukunya ya pada halaman 46 buku yang telah dibagikan. Nah, selanjutnya adalah materi tentang membuat laporan. Nah, yang pertama ada 4 langkah nih cara membuat laporan. Yang pertama abang, yaitu menentukan objek pengamatan. Nah, kita harus tahu dulu nih apa objek pengamatan kita. Terus yang kedua, menentukan tujuan pengamatan. Nah, apa sih tujuan pengamatan kita itu? Nah, yang ketiga, melakukan pengamatan. Bisa melalui pengamatan, wawancara, penelitian.
Nah, penelitian pustaka. Jadi, jika kita melakukan praktek berarti kita pengamatan. Nah, yang keempat, menyajikan hasil pengamatan dengan menulis dalam bentuk laporan. Nah, cara menulis hasil pengamatan ini Abang bisa melihat contohnya di buku JSIT ya. Buku tema satunya masih halaman 191 sampai dengan 193. Karena pada hari Sabtu akhir pelajaran, akhir minggu ini kita ada proyek membuat praktek tentang vegetatif ada proyeknya ya, tugasnya yaitu membuat laporan hasil proyek perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif buatan. Jadi IPA-nya tentang prakteknya, untuk bahasa Indonesianya yaitu membuat laporannya sesuai dengan contoh pada bukunya tadi ya. Nah, jadi jangan lupa Ustazah akan tunggu hasil laporannya. Nah, sekian dulu ya materi kita pada hari ini. Kita tutup materi kita dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.